Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembelajaran framework code igniter untuk create, read, update, delete data mahasiswa. Kita lanjutkan untuk bagaimana membuat sebuah form ya, kemudian menampilkan read data dan memprosesnya ke database. Nah, sebelumnya kita sudah membuat sebuah file controller dan juga file view untuk menampilkan data. Nah, kita lanjut untuk menambahkan function ya atau metode baru ada di controller T1. Nanti kita akan menambahkan sebuah function tambah data ya. Nah, langsung saja kita buat sebuah metode atau function tambah data. Tambah ya, tambah aja. Buka kurung biasa, kemudian buka kurung kurawal. Letakkan kursornya di tengah-tengah kurung kurawal, enter. Nah, di sini kita seperti biasa buat $data judulnya. Kemudian kita buat nama view-nya form tambah ya, form tambah data mahasiswa. Nah, kemudian kita juga coba tambahkan nanti sebuah library untuk kalau misalnya ada error link dan lain-lain, itu kita arahkan ke pack.not-font. Kita gunakan use kode igniter, kemudian backslash exception ya, kemudian backslash pack.not-font exception ya, titik koma. Nah, di bawah ini ya di sebuah metode baru atau tambahnya, kita nanti akan membuat sebuah file view baru. Kita akan nampilkan echo view, nanti kita buat namanya test input, test underscore input. Nah, di test underscore input ini nanti akan kita buat sebuah form ya, sebuah form. Nah, sebelumnya untuk mengakses metode tambah ini, kita nanti tambahkan dulu di roots, file roots ya. File roots-nya, env-nya kita close, kemudian kita root dulu. Nah, di tab index kita tambahkan ya roots, kemudian tanda panah kanan, kita menggunakan add, kemudian buka kurung, kita kasih nama untuk URL-nya ya slash add mhs saja ya. Kemudian kita akan mengakses ke controller S1, kemudian di metode tambah ya. Di metode tambah tadi. Oke, di roots ini sudah kita tambahkan ya. Di roots ini sudah kita tambahkan. Kita lanjut nanti sementara kita akan membuat file view test input ya. Nah, kita mengarah ke folder views, kemudian klik kanan new file, kita kasih nama sesuai yang sudah kita buat di controller test underscore input.php. Nah, test input.php. Di sini kita akan coba buat file berupa form input ya, doc untuk kode template-nya. Di sini kita akan cetak judul ya, $judul, dan kita tutup. Kemudian di sini header 3, kita juga cetak judulnya. Nah, selanjutnya BR untuk ngasih enter. Kita akan buat sebuah form. Ya, form actionnya karena ini berada di kelas yang sama. Nah, kita tidak mengarahkan ke kelas yang berbeda. Ini actionnya biarkan kosong, nanti akan memproses di kelas dan metode yang sama ya, di metode tambah. Nah, untuk metodenya kita buat post. Kita isi dengan post. Oke. Nah, kita menggunakan kode HTML biasa untuk formnya. Yang pertama itu ada name. Name itu dari input. Name-nya kita kasih nama name. Kemudian kita untuk user friendly-nya kita buat placeholder. Perintahnya ketikkan name ya. Kemudian kasih BR untuk enter. Kemudian nama. Field inputnya tipenya teks. Kemudian name-nya juga nama kecil semua. Kemudian placeholder-nya kita kasih perintah ketikkan nama. Kemudian BR. Kemudian program studi. Ini panjang, kita enter ke bawah.
program studi kita kasih select ya, select seperti ini. Name-nya prodi, name-nya prodi. Nah, di dalam select kita tambahkan option-option. Ya, option yang pertama mungkin kosong, value-nya kosong. Kita kasih perintah pilih prodi. Kemudian option kedua, value-nya sesuai yang enum ya, enum yang sudah kita buat di database. Ada SI untuk value-nya. Nah, untuk nampilnya tentu kita bisa lebih detailkan sistem informasi. Kemudian option berikutnya ada TI. Nah, teknik informatika. Nah, option value-nya di sini kita harus sama dengan yang sudah kita set di database. Ada SITI, ada teknologi informasi. Kemudian BR lagi, kita tambahkan sebuah tombol ya. Tombol submit, sebuah fill input, tipenya submit. Ya, kemudian name-nya kirim, ya, kirim data. Kemudian value-nya simpan lah ya. Simpan, value-nya simpan. Kemudian ada tombol kembali ya. Tombol kembali button kita kembalikan ke base URL ya. Base URL artinya ke halaman depan. Di sini kita kasih nama batal atau kembali. Batal aja ya. Karena pasangannya simpan dan batal. Oke, kita coba akses di browser ya. Di browser ini /@mhs ya. Nah, slash ini kita bisa juga rubah jadi tambah atau apa ya. Nah, ini undefined variable judul. Kita cek judulnya undefined. Oh, di sini kita belum kirim untuk dolar datanya yang sudah kita set di atas ini. Kita save lagi dan kita jalankan di browser. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita nanti untuk menambah data bisa klik name, nama, kemudian pilih program studinya. Batal untuk kembali. Nah, di sini belum berfungsi. Nah, kita rubah dulu tombol tambah mahasiswa ya. Tombol tambah mahasiswanya di tes 1 tadi. Nah, linknya kita belum tambahkan, kita cetak ya, base URL. Kemudian nah, di dalam kurungnya ini kita set apa namanya URL-nya yaitu @mhs ya. Kalau di kelas baru dan metode yang lainnya, maka kelasnya kita tambahkan. Misalnya kita buat kelas berbeda, misalnya tes 2 gitu ya, maka kita sebut kelasnya karena kelasnya berbeda. Tes 2 gini ya. Karena di file controller yang sama ya, maka kelas controllernya kita tidak perlu isi ya. Nah, atau ini juga sesuai dengan yang ada di roots ya. Ini /mhs atau apa lagi. Nah, ini kita sesuaikan di sini. Oke, kita coba jalankan lagi di browser. Refresh. Ini tambah mahasiswa, kita klik. Oke, kita batal. Nah, seperti ini. Nah, tentu di sini kita belum bisa menyimpan data karena belum kita buat kode untuk penyimpanan datanya. Nah, sekarang kita coba buat kode untuk penyimpanan datanya di controller S1. Nah, di sini kita akan tuliskan kodenya. Nah, kita udah tambahkan pack not found exception. Di sini baru kita lakukan validasi data dulu. Kita panggil dulu library-nya. Ya, validation ditampung di variable validation. Adanya di config services. Kemudian di method validation. Kemudian baru kita lakukan validation set rule. Set rule ini kita akan mengatur ketentuan yang akan diberikan di setiap field-nya. Kita ada 3 field, yang ada name, nama, dan prodi. Nah, field-field mana saja yang nanti akan kita atur, nanti kita inisialisasikan di sini. Misalnya name kalau wajib diisi required. Ya. Kemudian pisahkan dengan koma, bukan titik koma, karena ini keberlanjutan
data array ya. Kemudian nama juga required. Kemudian prodi juga anggaplah required juga. Nah, kalau misalkan berupa email atau password ya, nah nanti kita bisa buat ketentuan-ketentuan, misalnya passwordnya harus 8 digit, emailnya harus format email ya. Nah, kita bisa atur di value parameternya ini. Nah, setelah kita set rule-nya, maka kita tampung validation-nya nanti di sebuah data variabel baru, misalnya data valid. Nah, ini validation-nya, request-nya kita tampung dulu, request. Nah, this berarti di kelas dan metode ini sudah mengarahkan nilai dari formnya tadi, ya formnya tadi. Kita tampung with request di variabel data valid. Kalau misalnya sudah berfungsi sesuai dengan set rule-nya, ya ini run, maka di bawahnya kita buat kondisi if, ya. If is data valid. Kalau misalkan is data valid ini udah run dengan baik, maka apa aksi yang akan kita berikan, kita tambahkan di sini. Ini set rules ya. Set rules. Kemudian kita panggil ya buat sebuah objek dari modelsnya MHS ya. Nah, tadi di atas kita buat ini. Nah, ini juga sama yang akan kita buat di sini. Nah, kita bisa samakan nama objeknya, nama variabelnya. Nah, kenapa ini harus dibuat lagi? Karena berbeda metode ya. Karena berbeda metode. Nah, di sini MHS, maka kita langsung saja lakukan aksi insert ya. Insert data. Nah, karena dia terdiri dari lebih dari satu field, kita buat di tengahnya ada data array. Gunakan kurung siku ya. Kita enter di tengah-tengah kurung siku. Kemudian fieldnya apa saja sesuai yang tertera di database. Kita buat berkecil semua. Ada name, kemudian nama dan prodi. Nah, ini kita tampung data post yang berasal dari form input tadi. Ini juga harus sama, name, nama dan prodi ya. Name-nya kita harus sama. Nah, di sini this request ya, request. Kemudian get post P-nya besar. Ya, kemudian ini sesuai dengan name yang tertera di form inputnya. Name, nama, prodi ya. Nah, supaya enak ini kita samain ya. Ini yang di database, ini yang di form input ya. Kemudian jika ada kelanjutannya dipisahkan dengan koma. Kemudian nama spasi this request ya, request. Kemudian get post. Nah, kemudian nama sesuai dengan name yang ada di formnya. Akhir ada prodi. This request. Kemudian get post. Ada prodi. Jika ada kelanjutan kita boleh tanpa koma lagi. Nah, ini seharusnya kalau sudah tervalidasi, sudah melalui kode ini, karena kode ini kan dibacanya dari atas ke bawah ya. Ini dipanggil metode tambahnya, maka ini dieksekusi. Kode ini yang akan dieksekusi. Dari atas ke bawah, dari atas ini sudah melalui kode ini, maka setelah insert ini akan tertambahkan di database. Nah, kalau proses insert ini sudah berhasil, ya maka kita coba kasih tanda yang mengirimkan sebuah pesan ya, sebuah notifikasi. Nah, di CodeIgniter ada sebuah fasilitas yaitu session. Nah, di PHP nih ya, session PHP. Nah, ada set flash data ya, fasilitasnya set flash data. Nah, parameter dan value-nya adalah yang pertama itu nama flash datanya, misalkan kita kasih nama notif, kemudian value-nya berikutnya ini pesannya apa? Ya, misalnya pesannya data mahasiswa berhasil ditambah. Nah, setelah membuat flash data namanya notif, kita arahkan tampilannya ke ya tampilan depan redirect. Ya.
Kita arahkan sesuai dengan roots-nya. Nah, kita arahkan ke sini, ke test index dengan panggilan URL-nya berupa slash saja, ya, berupa slash. Oke, kita save, Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Kita coba jalankan di browser, kita refresh. Ya, kita coba batal dulu, kemudian kita klik tambah mahasiswa, kemudian kita coba tambahkan data, ya, NIM-nya, kemudian kita kasih nama apa, ya, Julian Dani, program studinya, informasi, kemudian klik simpan. Nah, di sini kita belum mencetak notifnya tadi, ya, kita buat nanti notifnya akan kita cetak di sini. Nah, caranya kita nanti mengarah ke tes 1, ya, ini kan halaman yang paling depan. Nah, notifnya akan kita cetak di sini, ya. Akan cetak di atas tabel, ya. Kita buat sebuah span saja. Kemudian di sini kita nanti cetak, ya. Ini session. Kemudian get flash data, ya. Kalau tadi pertama kali kita buat notif sessionnya itu set flash data kalau manggilnya, atau mencetaknya get flash data, ya. Nah, nama flash datanya apa tadi? Notif, ya. Notif. Session get flash data, kalau tadi di controllernya kita session set flash data. Ini session get flash data. Supaya ada berwarna, spannya kita coba kasih style ke background color saja. Ya, misalkan yellow atau hijau, ya, green. Kita coba jalankan kembali untuk tambah data. Tambah data, misalkan NIM baru, tentu NIM-nya tidak boleh sama dengan yang sudah kita input sebelumnya. Ya, Bayu Karana. Misalnya teknik informatika, ya, simpan. Nah, maka notifnya tercetak di sini. Nah, kemudian ada bug lagi, nomornya kok 1 terus, ya. Nomornya 1 terus berarti di forage-nya kita belum ada update variabel nomornya. Tadi di sini. Nah, sebelum forage, maka kita perlu mengupdate nomornya. Nomornya kita tambah 1 dulu. Nah, seperti ini, ya. Nomornya kita tambah dulu. Dia pertama diinisialisasikan nilainya 1, masuk ke forage 1, pas sebelum berputar lagi, berulang, maka dia tambah 1 lagi, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah data, record datanya. Kita refresh. Nah, umur dari notif ini hanya beberapa detik, ya. Umur dari session flash data. Kita refresh, ini nanti akan hilang. Nah, ini nomornya udah balik. Oke, kita sudah membuat form data, kemudian kontrolnya sudah kita buat, dan gunakan flash data juga sudah. Selanjutnya kita nanti akan coba mengedit serta mendelete data. Kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.